Banyak prestasinya yaitu mahasiswa Stikes Binusada Bali. Jadi bumper dulu. Oke, jadi sekarang kita ketemu lagi di episode baru Placenta ke 38 kayaknya ya, 38 sih. Sudah masuk ke season keempat. Dan mungkin Sobat Binus sedikit bingung kenapa tayangnya baru hari ini. Jadi kita pindah waktu tayangnya. Harinya masih sama, hari Sabtu, tapi di minggu keempat ya, di akhir minggu setiap bulannya, setiap hari Sabtu. Nah, supaya nanti Sobat Binus nggak kebingungan nungguin, karena biasanya di awal minggu setiap bulannya. Jadi hari ini tentunya akan dilanjutkan dengan talenta terbaru lagi dari mahasiswa Stikes Binusada Bali. Jadi sebagai salah satu penerima beasiswa atlet juga. Banyak prestasinya, dan di Instagram kemarin banyak banget ada fotonya, dan sudah hadir di studio Placenta hari ini, yaitu ada Adit. Halo Sobat Binus. Halo Sobat Binus. Ya, kita sudah kedatangan Adit, dan kita akan ngobrol banyak tentang prestasi yang kemarin dan bagaimana bisa terjerumus ke sana. Siap. Ya, oke. Gimana kabarnya Adit? Setunggara baik. Karena kemarin kita terakhir ke sebuah kompetisi juga ya, kompetisi besar untuk mahasiswa secara nasional. Jadi kemarin Adit juga berkompetisi di sana, dan nanti kita tarik mundur ke belakang dulu, kompetisi apa saja yang sudah pernah diikutin sehingga bisa menjadi salah satu penerima beasiswa atlet di Stikes Binusada Bali. Tapi ya gimana sih ceritanya kok bisa ada di cabang olahraga taekwondo? Dulunya tuh saya awalnya basket nih Pak. Basket. Karena sudah jenuh di basket, terus saran kakak juga disuruh pindah ke cabang lain. Sudah pertama saya mikir apa turun derajat, karena dulu kakak turun derajat juga, sama silat. Terus teman kakak saya ada rekomendasikan ke taekwondo itu. Akhirnya direkomendasikan ke taekwondo. Kalau di basket kemarin bosennya gimana tuh? Karena sudah kayak udah bosan aja Pak, kayak pindah-pindah klub itu Pak. Sudah main-main, cuman main-main aja sih Pak, nggak ada kompetisi itu loh. Karena harus ikut klub baru bisa ikut itu. Oh gitu. Berarti harus tergabung dalam klub dulu, baru akhirnya bisa klub itu ikut kompetisi. Berarti kemarin belum juga ikut di liga gitu, belum. Kemarin kompetisi terakhir untuk di basket ada di Asio Game. Asio Game. Itu penyelenggaranya siapa tuh? Siapa tuh, lupa saya Pak. Bukan nasional nih. Tingkat nasional. Ikut klubnya boleh tahu tuh kemana? Adiloka. Oke. Dan kemarin waktu itu apakah ada capaiannya? Ada sih Pak, juara 2 nih Kak. Juara 2? Ya. Wow. Lawan Kalimantan. Wakil dari Kalimantan. Klub juga berarti ya? Klub juga. Klubnya berarti di dalam Asio Game itu ditandingkan. Sistem apa? Gugur kah? Atau? Ya, sistem gugur. Oke, dan dapat juara 2. Ya, juara 2. Wah, itu kan prestasi juga kan berarti ya? Ya, setenggara. Oke, lalu kenapa akhirnya memilih si taekwondo? Taekwondo itu karena kakak saya percaya sama temennya ini, karena sudah berprestasi banyak itu di klub, di nasional ada. Karena teman kakak saya ini habis ikut BK-PON. BK-PON tuh apa? Seleksinya PON. BK itu kepanjangannya apa ya? Babak kualifikasi. Ya. Sebelum PON dia masuk di BK babak kualifikasi itu untuk dipilih menuju ke PON gitu. Ya. Berarti apa istilahnya, guru tuh apa bahasanya? Sensei apa sih? Enggak.
Sabem. 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 Sensei itu Jepang ya. Taekwondo dari Korea bener ya? Iya, Korea. Oke, Sabem. Ya, Sabem. Berarti teman kakaknya Sabem juga. Ya, Sabem juga. Ada sabo hitam dan 3 dia. Dan 3 itu artinya? Sudah sabo hitam dan strap 3. Berarti tingkat tertinggi berarti? Enggak. Bukan. Tingkat tertinggi itu dan 5. Oh, dan 5. Berarti nanti ada ujian lagi sampai di lagi. Dan 5. Oh, oke. Lalu kalau Adit gimana? Memang ada senangnya juga nggak? Atau memang cuma ya udah deh jalanin aja atau gimana tuh? Awalnya cuman jalanin aja, Pak, karena Oke. lama kelamaan kayak rasa nyaman, terus asik juga teman-temannya di sana. Oh, gitu. Oke. Teman-teman waktu di klubnya? Di dojangnya ya. Dojangnya. Oh ya, dojangnya. Apa nama dojangnya? RBC. Remaja Bayangkara Polda Bali. Oh, Remaja Bayangkara Polda. Berarti ada di Polda Bali dia klubnya. Berarti Adit bagian dari Bayangkara juga? Enggak. Oh, bukan. Oh, berarti bebas tuh. Enggak harus orang tuanya polisi ataupun bagian bebas. Oke. Nah, itu latihannya tiap hari apa aja? Tiap hari Selasa sama Kamis. Sekarang masih rutin kah? Sekarang rutin. Sekarang yang ngelatih anak-anak kecil lah. Oh, ikut ngelatih juga? Oke. Karena ada dipercaya sama master saya. Tuh disuruh ngelatih, bantu. Oke. Lalu, nah peralihan dari basket menuju taekwondo itu gimana? Nggak susah? Atau gerakan kakinya kan beda nih antara lari dengan kuda-kuda taekwondo. Gimana tuh ngatasinnya kemarin? Agak susah sih, Pak, karena kalau di basket tuh kayak terus endurance gitu, Pak. Karena di taekwondo kayak teknik lagi, ada seninya lagi gitu. Kayak kaku lah dikit-dikit, Pak. Oh, di awal-awal gitu ngerasa kaku. Tapi kok bisa akhirnya memutuskan untuk tetap ikut kompetisi tuh yang pertama? Pertama awalnya ragu-ragu itu, Pak, karena masih baru 3 minggu ikut gitu. Udah disuruh orang tua juga coba aja itu. Jadi pengalaman, terus support dari pacar juga. Asik. Ya, kita udah omongin nih tadi ya. Iya, berarti di tahun 2023 tuh ya. Itu baru 3 minggu ikut dojang ikut latihan dan langsung kompetisi. Iya. Dan dapat medali. Widih. Ya, perak. Perak lagi. Juara 2 berarti ya. Iya. Dapat juara 2. Itu di apa istilahnya? Level apa sih? Beratnya apa? Ini antara kabupaten aja cuma. Antar kabupaten. Berarti apa sih namanya ya? Kelas apa sih? Level? Ya, kelas ada. Kelasnya di over 87 dulu. Over 87. Nah, memilih kelasnya itu ada syaratnya atau gimana tuh? Tergantung atletnya sih, Pak. Kita milih dulu. Milih sendiri. Misalnya sekarang berat badannya adalah 70. Kira-kira kalau berat 70 itu bisa mainnya di kelas yang mana? Bisa di under 87 70 bisa. Oh, ada kelas 70-nya. Oke. Di over 70 ada juga, Pak. Over 70 ada juga? Ada juga. Oke, berarti sekarang tergantung ke atletnya ya. Nyamannya ditanding dengan berat badan yang mana. Oke, waktu pertama itu berarti Adit berat badannya berapa? Waktu itu 100 buat saya, Pak. Waktu itu 100 kilo. 100 kilo, oke. Dengan di kelas over 80, berarti teman-teman 87. Ya. Kelas paling berat berarti ya? Ya, kelas paling berat. Kalau di saat itu seingatnya Adit berat lawannya kira-kira? Ya, hampir sama, Pak. 90 ada 95. Tuh. Berarti ada yang 150 tuh boleh ikut di over 87? Paling maksimal tuh 110 kayaknya, Pak. Oh, maksimal di 110. Berarti dari 87 startnya sampai 110. Ya. Oke, berarti kalau misalkan nih yang 110 pas ketemu sama yang 87, berarti kemungkinan besar yang menang yang 110 nggak? Bisa jadi yang 87 tuh, Pak, karena gini, pertama pengalaman sama kayak tekniknya sama pakai
ya strateginya Pak. Gitu. Gimana dia waktu latihannya tuh tergantung sih. Tergantung atletnya. Tergantung atletnya kembali ya. Gimana menerapkan tekniknya, strateginya juga. Nah waktu di 3 minggu itu teknik apa aja nih yang udah dikuasai waktu di 3 minggu pertama itu? Ya karena kaki masih berat ya, tenang body ya sih Pak. Oh sampai di body aja. Belum bisa sampai kepala. Berarti split tuh belum bisa waktu itu? Belum, sampai sekarang belum. Kirain udah bisa. Oke. Ya berarti kalau nendang sampai kepala udah bisa sekarang? Udah bisa. Udah bisa berarti waktu itu sampai di badan aja berarti sampai leher mungkin belum? Udah sih Pak. Udah waktu itu? Oke. Lalu ada nama-namanya nggak tekniknya tuh biasanya? Ada, kalau tentang body itu dolio ada bisa. Dolio. Didan bisa. Itu tetap di badan juga? Didan. Terus? Itu sih Pak, ke basic-basicnya. Berarti waktu di 3 minggu itu? Ya itu bisa dolio aja. Oh gitu, berarti dalam artian kan apa namanya, strategi serangnya jadinya kurang variasinya jadinya ya. Variasinya. Oke. Kalau pukul tuh boleh? Oh boleh, punch namanya Pak. Cuma 1 poin aja tuh nambahnya. Oke. Cuman ke body aja dia. Nggak boleh kepala. Oh kalau pukulan nggak boleh ke kepala? Body aja. Kalau kaki boleh? Kaki boleh. Boleh ke kepala? Boleh. Kalau tangan ke paha boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Berarti pokoknya ke body ada body protektornya. Body protektornya kesana aja mukulnya. Oke. Deg-degan nggak? Awal-awal deg-degan sih Pak. Nervous itu. Tuh pokoknya dingin lah Pak ini. Oh sampai keringet-keringet. Cepat kayak lanjutnya. Mumpung ya pacar saya datang juga. Langsung kelihatan tuh pacarnya. Langsung kelihatan. Langsung semangat langsung. Oke. Nah, berarti waktu itu kan sudah di Ngurah Harta Cup itu dapat medali perak. Ya, perak. Kemudian di tahun 2024 ikut kompetisi lagi. Ikut lagi. Itu di Udayana, ada nama kejuaraan tuh Bali Taekwondo. Bali Taekwondo. Berarti yang nasional ya, berarti diikuti dari seluruh Indonesia pesertanya. Nasional. Paling jauh tuh dari mana setahunya, Dit? Paling jauh itu Jogja ada. Ada. Jogja, dari Lombok ada. Di sana dapat medali apa? Dapat medali perak lagi. Perak lagi. Ya, perak lagi. Boleh kasih lihat. Sini ya. Ini perak kedua berarti ya. Perak kedua setelah 1 tahun ya. Benar ya, 1 tahun. 2 kali kompetisi, keduanya mendapatkan penghargaan, dapat di medali perak. Kalau seingat Adit waktu pertandingan lawannya dari mana aja tuh? Waktu itu dari Bali sih Pak, karena di kelas saya dikitnya dari luar yang masuk. Oke. Kelasnya berarti cuma 3 orang ya di kelas saya. Berarti itu yang nanti menjadi strategi juga pada akhirnya ya. Kalau mungkin di kelas yang lain akan banyak kompetitornya gitu. Lagi ada ini maksimal dapat podium tuh 4 aja Pak. Perunggu 2, perak 1, emas. Perunggu 2, perak dan emas. Jadi dalam satu kelas itu paling tidak ada 4 medali yang bisa diperebutkan. Oke. Terus berarti kebetulan waktu itu kompetitor hanya dari Bali. Iya, kompetitor dari Bali. Baik. Jadi masih mirip-mirip berarti seperti di Ngurah Harta ya. Mirip. Ya, oke. Nah, kemudian di tahun 2025 ada lagi kompetisi. Di Lombok. Di Lombok yang pertama. Itu dalam rangka? Itu sebenarnya cuman uji coba buat Powerprof sih Pak. Uji coba untuk Powerprof. Awalnya. Oke, terus itu di Lombok. Di Lombok. Itu yang ikut dari mana aja? Banyak dari Lombok sih Pak ini ya. Yang saya tahu ya dari Lombok, Bali itu. Lombok, Bali kebanyakan. Berarti secara tidak langsung juga untuk yang pesertanya bagian dari persiapan Powerprofnya juga. Oke. Berarti yang mengirim berarti dari kabupaten benar ya? Ya, Kabupaten Karangasem. Adit mana di Karangasem? Enggak, saya
atlet Denpasar tapi saya ikut seleksi di Karangasem karena sabom saya disuruh seleksi sana. Jadi ikutlah seleksi sana, Astenggara lolos. Oh, bisa gitu. Ya, bisa. Saya baru tahu nih, nggak harus pakai KTP. Enggak. Gitu. Enggak. Bisa kayak buat surat peminjaman atlet gitu, Pak. Itu dah. Oh gitu. Wow. Ya. Berarti nggak harus KTP-nya nggak harus misalnya Karangasem gitu, nggak harus ya. Harus. Berarti ada nanti surat yang menyatakan peminjaman atlet dari daerah asalnya. Karena di Denpasar udah penuh karena begitu sempat Ngurah Harta 3 kan. Saya nggak ikut turun tuh, katanya itu seleksi Denpasarnya kata itu. Oh, di Ngurah Harta itu. Oh, pas kemarin nggak ikut juga. Ya, karena cedera apa tuh ya? Hamstring kayaknya. Siapa, Adit? Sempat. Jadi nggak bisa ikut, cuman bantu-bantu official aja sih. Waktu itu. Oke. Wah, ya. Berarti Ngurah Harta Cup 4 ada nanti? Nanti ada. Iya, berarti siapin. Karena yang satu kan benar kan? Dua kemarin yang 2. Yang 3 cedera, tapi yang keempat nanti bisa dipersiapkan supaya cedera tidak terjadi dan latihannya dengan komplit gitu ya. Oke, terus waktu di Lombok itu dapat medali apa? Perunggu nih, Kak. Perunggu. Ya, karena lawan atlet BK-PON waktu itu, Pak Niko. Oke. Itu yang di Lombok. NTB ya, Lombok ya. Lombok. Ngelawan itu terakhir pertandingan dengan atlet dari Lombok juga? Atlet Lombok. Yang kebetulan BK-PON. Wah, gimana tuh keseruannya? Keseruannya sih kayak latihannya kayak seru sama teman-teman tuh. Kayak ngumpul-ngumpul, tumben juga keluar dari Bali tandingnya. Itu pertandingan pertama keluar Bali. Iya. Terus kalau strategi waktu ngelawan atlet yang waktu di NTB itu gimana? Karena sabam saya sih main-main aja setelah kamu, yang penting jangan cedera buat persiapan Poprov nanti gitu ya. Gitu. Yang penting feel free berarti gitu ya, berarti nggak dalam artian ke NTB itu nggak masang target gitu. Nggak masang target. Cuma buat persiapan Porprovnya. Oke. Lalu gimana? Aman di sana, nggak ada cedera berarti? Aman sih, Pak, cuman nafas habis. Oh, nafasnya habis. Karena pengap banget sana. Maksudnya gininya, ruang tandingnya. Kayak atlet banyak. Terus orang tua banyak. Gornya kecil. Oke, berapa arena tuh? 3 arena aja sih, Pak. 3 arena? Tuh pengap tuh, kayak cepat habis nafasnya. Terus lawannya sama juga gitu? Atau gimana? Lawannya sama juga, Pak, kayak cepet capek ya. Oke. Kalau menurut Adik gimana tuh? Kenapa sampai kalah di periode itu? Karena pertama fisik kayak tumben kayak tanding di pengap ini tuh. Tuh fisik sama kayak ya atlet BK-PON kayak pengalamannya beda, jadi ya nggak apa-apa lah, enjoy aja itu. Itu tahu atlet BK-PON-nya kapan? Setelah pertandingannya atau sebelumnya? Setelah kata teman saya tuh kayak dia ikut BK-PON tapi dia nggak lolos BK-PON. Enggak, Aditnya tahu dia atlet BK-PON? Karena teman saya, karena dulu sempat ketemu. Oh, berarti sebelum pertandingan diceritain sama teman. Wah, jangan-jangan karena itu. Sedikit ngedon dikit. Iya, harusnya temannya. Sedikit ngedon dikit. Iya. Jadi kayaknya sih berperan sih kayaknya ya. Karena tahu karena tahu lawannya adalah BK-PON. Jadi ngerasa kayak ngedon dikit. Ngerasa gitu nggak? Ya, ngerasa. Oke. Mental kayak ragu gitu. Berarti kan ada baiknya kalau nggak tahu ya. Main-main aja itu. Benar. Tapi kalau yang Adit rasain waktu ngelawannya gimana? Kayak keras sih, Pak, kayak perlawannya keras kayak. Oke. Saya cuma kalah beda tipis sih, Pak, ini. Berapa poin? Kayak
3-2. Oh. Itu ronde pertama. Ronde kedua ya 4-4-2 lah. Skor akhirnya. Skor akhir 4-2. Ini kan 2 ronde bener ya? 2 ronde. Ronde pertama 3-2. Terus di ronde 2-nya 4-2. 4-2. 4-2 adalah skor akhirnya. Oke, iya benar. Habis nafas tuh. Oke, berarti karena gini, biar Sobat Binus juga kebayang dalam satu ronde mungkin akan berbeda-beda ya waktunya ya. Jadi tergantung nanti pada saat TM ya, berapa waktu, berapa durasi yang disepakati di setiap ronde. Terus yang mungkin perlu saya tahu juga nih biar detail juga ke Kadit. Poinnya itu gimana cara yang ngedapetin? Poin tuh karena saya pakai senior, terus pakai sistem ya bisa dibilang kalau anak Tengudo PSS namanya Pak. PSS. Tapi saya nggak tahu kepanjangannya. Itu pakai sensor, ada pakai gini di kaki itu. Esok namanya. Oh, di pelindungnya itu? Enggak, ada pakai ada kayak kos kaki dia Pak. Gini itu ada sensornya dia. Itu udah di bodinya juga ada sensor itu. Oh gitu. Berarti dia akan nambah, misalnya ada pukulan ke body. Nambah dia 2. Otomatis. Oh, bukan karena siapa? Wasit apa juri? Enggak. Wasit enggak. Tidak menentukan si wasit itu. Kalau wasit tuh cuman punch saja deh Pak. Nambah 1 itu. Oh, termasuk yang di kepala juga? Iya. Helm itu? Ada sensor juga. Ada sensornya? Walah. Sudah saya ya bisa dibilang kayak susah masuk lah sensornya Pak. Kalau rusak sensornya? Nah itu bisa diganti Pak. Ini pakai body lain tuh. Enggak, waktu tanding maksud saya. Siapa tahu. Iya bisa. Bisa. Di stop tandingannya disuruh ganti body. Oh, ganti body, ganti helm. Enggak. Yang biasa rusak tuh body sih Pak. Oh, body yang paling cepat rusak gitu ya. Oh, berarti dia akan otomatis kalau kena body kepala. Kalau pas di sensor itu, di areal sensor itu berarti kan ya. Kalau kena berarti dapat poin otomatis. Oh, saya kira dari wasitnya. Enggak. Kalau diangkat tangan gitu. Kalau ada protes namanya Pak, pakai kartu ada. Misal kita tenang kepala, kena tapi nggak masuk poinnya, bisa protes, bisa angkat kartu. Gitu. Terus dicek dah VAR itu bisa. Cek dari video. Video di replay ke belakang. Apakah benar kena? Kalau benar kena dapat poin, kalau enggak diambil kartu kita gitu Pak. Diambil kartu berarti nggak bisa komplain lagi? Nggak bisa komplain lagi. Sekali aja berarti? Sekali aja. Kalau dapat poin berarti kartunya dikembaliin? Oke. Wah. Tuh. Oh, berarti kena itu dalam artian kena helm aja atau gimana? Atau ada benturan yang keras harus? Enggak, yang saya tahu tuh tendangan kepala aja sih Pak. Kalau saat itu sangat berpotensi dulu Pak. Bisa nambah poin, bisa kayak misal detik terakhir terus kena kepala terus nggak masuk, bisa protes langsung gitu Pak. Nah itu dalam waktu nendang itu kan ya, nendang nih harus kena sampai helmnya. Kalau kena muka aja bisa sih, bisa juga bisa. Oh yang penting kena nih, misalnya kena kepala, bagian kakinya kena, terus kena helmnya juga. Oh yang penting kelihatan dah dari kayak kamera, kan ada kamera tuh kesentuh gitu. Kesentuh, kena itu kesentuh. Oke. Berarti kalau berarti kan tergantung juga coachnya juga nanti ngeliatin ya. Wah ada sensornya ternyata. Iya ada sensornya. Saya kira dari wasitnya yang nentuin berapa jumlah. Buat yang junior kayak pemula itu Pak. Kan DSS tuh nggak pakai sensor. Baru wasit yang giniin gitu Pak. Oh langsung pakai remote gitu jadinya ya. Ada 4, berapa wasitnya? 5? 4. 5. 4 di pinggir lapangan, 1 di tengah. Tengah.
Oke. Kalau yang junior baru nggak pakai sensor. Iya, junior. Berarti waktu Ngurah Harta Cup itu sudah pakai sensor? Baru pemula, saya senior pemula jadi nggak pakai sensor. Oh, nggak pakai sensor. Jadi tinggal wasitnya aja. Ya, wasit aja. Oke. Terus kalau di karate kan ada suara-suara tuh. Suara-suara. Teriakan pas mukul. Kalau di taekwondo ada juga? Kalau pas punch aja teriak dah biasanya Pak, biar kayak wasit ngelihat itu loh Pak. Gitu gimana kalau di taekwondo gimana teriakannya? Kayak pase. Artinya apa tuh? Ada artinya nggak? Nggak tahu. Seruan gitu aja. Seru ya, teriak aja. Jadi untuk biar kayak bisa lebih rileks tuh Pak kalau teriak itu. Atur nafas. Gitu. Iya, sekalian atur nafas gitu ya. Oke. Terus kalau di pertandingan coach kan ada di bagian luar tuh. Coachnya bisa ngasih tahu jurus apa aja yang mau dipakai gitu? Bisa. Memungkinkan? Kasih arahan itu ke atletnya. Kayak misal disuruh kayak body, kepala gitu Pak. Bisa. Ya tergantung atletnya, kalau atlet mau dengerin bagus dia, kalau atletnya kayak cuek aja susah deh Pak. Pasti marah-marah ini coachnya. Oh gitu. Kalau dari pengalamannya Adit? Apakah waktu pertandingan itu sesulit itukah untuk mengidentifikasi musuh agar tahu jurus yang tepat, sehingga harus ada coachnya yang nanti ngasih tahu gitu? Karena pas bertanding kayak kadang ngeblank, kadang kesini fokus gitu Pak. Kalau lagi ngeblank pasti saya lihat ini coach saya dulu. Sudah. Kalau lagi fokus kayak masih bisa lah ini. Atur tempo gimana, mau tendang apa abis nih gitu loh Pak. Benar-benar. Jadi menentukan pilihan jurus yang tepat. Berarti dalam artian tidak ada jurus yang berbeda, benar ya? Nggak ada, semuanya sama. Basicnya sama. Tinggal yang membedakan kapan dia mengeluarkan itu. Cara kita main lah bisa dibilang. Ya. Kalau keluar arena dapat poin, karena kalau di taekwondo itu ganjem namanya Pak. Ganjem. Dapat yang keluar arena tuh misalnya yang biru, yang merah dapat yang poinnya itu. Poinnya berapa? 1. Terus kalau ke body poinnya 1. Maksudnya? Kalau ke pukulan ke body? Pukulan body 1. Ke tendangan 2. Tendangan ke body 2. Kalau tendangan kepala 3. 3 itu aja? Berarti? Nggak, kalau tendangan muter, kalau kena body 4 dapat poin. Tendangan muter kena body 4. Tendangan muter kena kepala 5 dapat. 5. Tendangan muter 5 kali kena body? Susah tuh. Susah. Susah ya? Ya susah. Kalau Adit pernah tendangan muter? Enggak, karena masih berat lah badan saya Pak. Kira-kira kalau yang di over 87 itu ada nggak yang pernah melakukan tendangan muter? Pelatih saya. Pelatihnya? Di over 87 juga kelasnya? Iya, susah ya. Semakin berat akan manuvernya semakin susah untuk ambil jurus itu. Kalau udah terbiasa tendang muter, gampangnya sih Pak. Iya. Berarti kan prinsipnya kembali ke latihan ya. Seberapa sering latihannya. Gitu. Berarti ada 5 gerakan? 5 gerakan apa? Bener ya? 5 poin ya? 5 poin. Punch, body, kepala, tendangan kepala, sama tendangan muter body, sama tendangan muter kepala. Ya. Kalau punch nggak boleh ke kepala. Nggak boleh. Ganjem dapat. Hukuman ibaratnya dia. Ya. Oke. Berarti kalau misalkan nih satu babak kan berapa durasi paling panjang berapa? Paling panjang tuh biasanya 2 menit. 2 menit. Satu ronde ya? Ronde pertama. Satu ronde itu 2 menit. Itu capek banget.
Ya capek banget tuh Pak. Apa yang bikin capek tuh? Mental sama fisik kita. Oke. Yang mental ya semakin sering turun akhirnya mungkin terbiasa jadinya. Gitu. Kayak belum terbiasa pasti cepat capek. Benar. Di denyut jantungnya makin cepat ya, sehingga metabolisme juga meningkat ya. Dan keringat mungkin akhirnya cairan akhirnya bisa cepat habis. Oke, 2 menit paling. Kalau skor tertinggi apa? Poin tertinggi yang pernah diperoleh dalam satu pertandingan itu berapa, Adik? Kalau saya sendiri 12 poin saya. 12. Pas di Poprov itu. Poprov kemarin? Oh. Pas main pertama. Main pertama. Waktu apa istilahnya? Penyisihan pertama? Penyisihan pertama. Iya, pertama lawan apa tuh, kabupaten apa? Bangli. Wah, oke. Berarti yang di 2025 kan ikut Porprov yang kedua kompetisinya ya, setelah yang NTB. Lalu di pertandingan pertama ngelawan dari Kabupaten Bangli. Berarti 9 kan ada 9. Berarti pakai bagan gitu ya? Iya, pakai bagan partai berapa? Berarti 9 peserta bener ya? Kalau di kelas saya di under 87 tuh. Oh iya, nggak semua kabupaten mungkin ya. Berapa kabupaten kemarin yang ngirim di under? Di kelas saya tuh 5 orang. 5 orang. Over 87 kemarin juga? Ada ini. Nggak waktu turun Porprov? Nggak, cuma satu kelas saya ikut. Kelas over 87? Under 87. Under 87? Kenapa milih beda kelas? Karena nyoba suasana baru sih, Pak. Oke. Ya. Boleh gitu ya dalam artian sebelumnya mungkin di NTB itu? NTB itu di under juga. Oh, udah di under. Berarti udah memang persiapan untuk under 87. Iya. Berarti kalau under 87 beratnya berapa aja? Dari berapa sampai berapa? Dari 86 sampai ke 82. Oh, pendek range-nya ya. 82 sampai 86. Waktu itu berarti beratnya Adit berapa tuh? Berapa kilogram? 83. Itu berarti berat nyamannya waktu itu. Itu udah fixnya segitu. Udah kayak pingin coba diet dulu, Pak. Karena dulu berat saya 100 kilo. Sebelum Poprov tuh sudah kakak saya juga dikasih challenge kalau bisa nurunin dikasih hadiah tuh, Pak. iPhone 17. Oh enggak. Belum waktu itu. Belum. Ya. Kalau menurut Adit sendiri, yang mana lebih nyaman tandingnya di over 87 atau di under 87? Di under 87 sih, Pak. Sebelum pas saya ngerasain main di under, kayak lebih ringan itu badannya, Pak. Oke, manuvernya lebih gampang. Kalau lawannya kira-kira biasanya kan gini, setiap kelas tuh ada kelas yang paling banyak pesertanya. Ada. Kalau dibandingkan dengan under 87 dan over 87, kira-kira yang waktu sepanjang Adit kompetisi kemarin yang mana lebih banyak? Yang lebih banyak tuh di under 58, 54 sama berapa tuh ya? 65 itu, Pak. Di sana yang paling ramai. Di under 54 ya ada berapa tuh ya? 7 orang. Di 58 6 orang. Oke. Yang paling banyak tuh di ceweknya sih, Pak. Oh, ceweknya? Paling banyak tuh di under berapa tuh ya? 48 enggak salah tuh. 9 orang ada sana. Berarti ada kemungkinan di kelas itu tidak dibuka? Ada. Kalau dari kabupaten nggak mau dikit yang ngirim ditutup kelas itu, Pak. Oh, tergantung penyelenggara berarti ya. Penyelenggara mau berapa minimal peserta untuk di setiap kelas. Oke. Lalu kalau ini di apa nih? Porprov 2025 kemarin dapatnya medali perunggu. Berarti sama ya seperti di NTB kemarin yang dapat Porprov Bali. Berarti karena Porprov berarti kan ini di tingkat provinsi, wakil dari masing-masing kabupaten kota. Pertandingan pertama ngelawan dari Bangli. Lalu waktu di semifinalnya ngelawan apa? Buleleng.
tuh kayak sedikit kencang gitu ya. Apanya? Lawannya? Karena udah pengalamannya beda sih Pak. Oh, jam terbangnya dia mungkin lebih panjang ya. Ya. Oke, terus apa gerakannya yang dari lawan yang dirasakan waktu itu paling berat? Paling berat tuh kayak yang pas checking sih Pak. Itu ada namanya di taekwondo checking, kayak bongkar pertahanan tuh. Oh, bongkar pertahanannya. Strateginya dia gimana tuh kemarin? Kayak main nyerangnya deh Pak. Serang terus. Serang terus, saya kayak nafas juga habis sama kalah strength sih Pak. Kalah strength juga tuh. Ya. Itu pas lawan Buleleng. Tuh pas lawan Bangli ya bisa dibilang sedikit gampang lah Pak. Ada perlawanan lah itu. Di ronde pertama saya detik terakhir Astungkara masuk poin saya tuh Pak. Jadi menang Bangli. Detik terakhir saya Dolio masuk Astungkara. Berapa 12 waktu itu? Di ronde pertama tuh 3-2. Terus cepet bisa sampai 12 berarti ya? Pas di ronde 2 saya ronde keduanya dapat banyak poin. Ya dapat kena kepala, body, kepala gitu. Skor akhirnya berapa tuh waktu lawan Bangli? 12-0 enggak ya itu? 12-0? Iya. Berarti dia nggak ada masuk tuh sama sekali pukulannya. Wah, terus akhirnya di semifinal? Semifinal kalah jauh saya Pak tuh. Berapa tuh? Bulelengnya berapa tuh ya? 4-0. 4-0. Itu game pertama, game kedua tuh berapa tuh ya? 10-0 enggak ya Pak? Saya perahan dia bagus soalnya Pak. Kayak saya tendang dulu yuk, nggak ada masuk. Punch nggak ada masuk. Kayak kepala susah gitu. Oke, yang buat nggak masuk itu berarti dia sudah tahu gerakan kita? Atau gimana? Kayak power kita sih kayak kurang. Atau? Power kita udah pas tapi sensor nggak pas. Gitu. Sensor pas, power kurang, nggak masuk poinnya Pak. Tuh. PSS sedikit susah sih. Oke-okean dia. Itu juga harus ya. Oke-okean dia masuk, kadang enggak gitu Pak. Tapi boleh nendang sampai terjungkal gitu lawannya? Boleh. Sampai keras banget gitu? Boleh. Tergantung kita, kalau power kita keras bisa. Sudah pas game lawan Buleleng game terakhir cedera saya. Ini ankle saya sakit. Oh, itu karena gerakan apa? Saya tendang sikunya tuh nggak salah tuh. Oh, tendang sikunya dia? Tendang siku dia. Kayak kaki saya kelebihan, kayak jaraknya tuh saya kelebihan tuh Pak. Oke. Sudah saya kayak masih kurang di jarak tendang saya tuh Pak. Makanya sudah kena ankle saya. Sudah cedera, udah main bertahan aja saya itu. Detik terakhir tahan. Oke. Ya, berarti termasuk juga cedera yang dialami ngaruhin ke performa. Performanya ya, skor akhirnya juga ya. Wah, iya. Oke, nah jadi itu di bulan September ya bener ya? Ya, September. Porprofnya ya? Ya, September. Porprof di bulan September, terus lanjut lagi ikut Pomnas. Itu nggak dapat istirahat sama sekali. Iya benar sih, karena mepet banget sama Porprov di Bali, sedangkan di provinsi lain kan ada yang belum dan ada yang sudah sih ya. Tapi juga akhirnya belum mendapatkan hasil yang ingin dicapai waktu itu ya. Jadi kemarin ikut Pomnas di bulan September, masih September udah ya? Iya, September ya? Tanggal 19 kita berangkat. 19 September kita berangkat, terus menuju ke Semarang. Dan ini ajang nasional 33 benar ya? 33 provinsi. Iya, 33 provinsi. Dari berbagai perguruan tinggi seluruh Indonesia. Jadi kalau mungkin berarti yang
kasta tertinggi yang sudah pernah diikuti? Iya, Ya. tinggi. Sejauh ini? Ya sejauh ini. Ya, belum, siapa tahu nanti ikut PON ya. Ya, itu nggak ada, Pak. Iya, ya, jadi sementara karena ibaratnya kalau Pomnas itu kan ponnya mahasiswa. Iya, ponnya mahasiswa. Jadi Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Kemarin seleksi untuk di Provinsi Bali juga lolos untuk atlet taekwondo di over kemarin ya? Iya, over. Lagi saya naikin. Apa itu ngaruh juga? Ngaruh sih, Pak. Ngaruh sih, Pak. Kalau kemarin main di under masih bisa lah saya ini, Pak. Kayak lebih ya bisa bersaing lah ya, Pak. Karena waktu di Pomnas saya kayak naikin berat badan, atur power saya lagi. Iya, berubah lagi kan ya settingannya ibaratnya ya. Sama lawan cedera saya sih, Pak. Iya sih ya, masih berbekal cedera lah ibaratnya ke sana ya. Kalau seandainya kemarin nih berandai-andai ya, seandainya main di under kemarin ada berapa tuh? Under di under 87 dikit sih, Pak. 8 orang apa 9 orang tuh, Pak? Kalau di over kemarin berapa orang? 12? Ya 12 orang. 12 orang? Oke, ya. Itu lawan saya berat-berat di atas 90 kayak itu, Pak. Oh iya. Saya pas 87 tuh. 87 mepet lah ya. Mepet tuh. Dan saya masuk semua makanan itu. Nasi padang tuh saya masuk semua. Oke, tapi kenapa akhirnya kemarin memilih di over 87? Karena di awal berkas Bapak minta tuh saya di over 87 sana, Pak. Itu kan sebelum Poprov tuh. Oh iya. Bapak minta tuh. Kayak saya over aja nih ini main coba. Ternyata ikut seksi Poprov lolos, disuruh main di under. Ternyata lebih enak di over di under. Oh iya sih ya, waktu berkas ngurah hartanya kemarin jadi gini juga ya, jadi apa namanya untuk proses seleksinya. Oke ya jadi gini ya, jadi pertimbangan juga untuk berikutnya ya, untuk menentukan di kelas mana nanti bermain, karena di periode 2 tahun lagi kayaknya masih bisa kan ikut Pomnas. Semester 5. Semester 5. Sekarang 5. Ya semester 8 kayaknya, Pak. 8 tuh nggak 7. 7 ya, Pak. 2 tahun lagi udah nurse berarti udah nggak bisa. Waduh ya. Bukan tiap 2 tahun. Oh iya. Pomnasnya setiap 2 tahun, jadi ya semoga atlet yang lain nanti bisa ya. Nah kemarin yang mungkin yang karate memang 1 kali aja ikut kemarin, dan kemarin juga fokus untuk di Porprov. Memang sih agak padat sih tuh kemarin ya. Padat. Atlet-atlet yang di Bali semuanya berlomba dulu, tanding dulu untuk di Porprov, baru berangkat menuju ke Pomnasnya. Karena sebagian besar juga kemarin teman-temannya atlet cedera juga. Iya doh. Teman saya dari Badung tuh. Oke ya, jadi tentunya akan dibarengi dengan latihan untuk persiapan yang semakin matang juga, untuk nanti bisa kita capai prestasi yang lebih tinggi lagi. Lalu ini juga bisa jadi inspirasi buat Sobat Binus kalau kuliah di bidang kesehatan itu masih bisa prestasi kita di luar kampus. Betul, prestasi di luar kampus, olahraga dan lain-lainnya masih tetap bisa dikembangkan tentunya ya. Sesuai dengan yang dirasakan langsung oleh Adit. Nah, yang kemarin juga sudah ada atlet karate dan ada di kelasnya juga kayak atlet panahan. Ya panahan. Saya baru tahu juga tuh, Pak. Saya lihat di IG, ada ya. Di Karangasem juga tuh. Karangasem juga kan ya. Itu ya nanti saya ngobrol langsung aja ya. Kayak sama kayak mungkin kayak Adit ya. Atlet apa sih? Bukan asli domisili Karangasem sepertinya ya, sepertinya. Iya. Terus kira-kira kalau dengan kemarin kan dapat beasiswa atlet tuh. Kalau udah menurut Adit gimana tuh dari beasiswa? Apakah memang ada pengaruhnya nggak buat Adit sendiri? Ada sih, Pak. Kayak lebih ke challenge, pingin nyari pertandingan lagi dulu, Pak. Kayak lebih tingkatin lah. Ya
bulan Desember ini kan ada pertandingan lagi Pak. Oh, ada lagi? Ada. Oke. Udah persiapan menuju ke sana? Udah sih Pak. Nanti habis kejuaraan Kadistikpora ini itu baru saya lanjutin latihan saya Pak. Oh, karena saya nanti jadi pelatih saya. Oh, di Kadistikpora itu. Perannya jadi pelatih. Iya. Oke, Kadistikpora berarti untuk siswa-siswa berarti? Ya, semua itu nasional, Pak. Dari Jogja ada, dari di bilang Surabaya ada, Pak. Lombok ada. Umum ya, untuk umum. Umum nasional. Berarti berperan sebagai pelatih. Karena banyak turun murid-muridnya. Oh, wow. Itu di mana? Di Gor Lila Buana. Lila Buana. Oke, berarti setelah itu baru akan nanti fokus untuk kejuaraan di mana tuh kira-kira? Udah ada boleh kisi-kisinya? Di Bali kata pelatih saya, Pak. Di Bali? Nasional katanya. Oke, tingkat nasional diselenggarakan. Tapi namanya kurang tahu saya. Belum ada infonya. Berarti kalau untuk ini yang apa namanya? Koni Badung Sport Tourism-nya ada info lagi kah? Biasanya kan tiap tahun tuh ada. Kurang tahu, belum ada sih. Belum ada juga informasi ya. Jadi termasuk juga apa namanya? Adit tetap bisa berprestasi mencari kompetisi-kompetisi lainnya untuk nanti bisa tetap memberikan medali-medali lainnya. Karena dari 5 kompetisi yang sudah diikuti, keempatnya sudah menghasilkan medali. Ini menandakan juga seberapa tinggi pun sudah mendapatkan apresiasi, tetap berusaha untuk latihan, mempersiapkan diri karena akan ada kemungkinan juga lawannya bisa lebih berat lagi lebih berat lagi dan menentukan kelas yang tepat. Ya, kelas yang tepat untuk nanti di pertandingan yang diikuti. Oke, berarti planning berikutnya adalah ikut yang itu di bulan Desember. Ada info lagi lain? Belum ada sih, baru itu aja. Baru itu yang terakhir di tahun 2025 ya. Berarti tahun 2025 4 berarti ya? 4 kompetisi ya. Yang 3 sudah, nanti yang terakhir yang di bulan Desember itu. Semoga nanti hasil optimal yang bisa diberikan dan juga kayaknya main di under aja ya. Under ya. Lebih enak. Main di under 87 mungkin akan menghasilkan energi yang pas untuk Adit nanti bisa bermanuver. Oke, kalau mungkin ada pesan buat Sobat Binus? Untuk pesan Sobat Binus, semangatlah kuliah sampai tamat untuk ada prestasi. Semoga bisa diteruskan di Kesebelan Sada, bisa dapat beasiswa. Asik. Terus dan satu lagi, janganlah menyerah di tengah jalan. Waduh, betul. Janganlah di tengah jalan. Jadi lanjut fokus terus untuk melakukan setiap aktivitas untuk bisa tetap berusaha dan memberikan yang terbaik. Ya. Biasanya nih kan ditutup gitu aja, tapi sekarang coba ditutup dengan beberapa jurus. Karena saya ketat tuh. Punch saja deh berarti ya. Punch. Jadi boleh punch-nya ke kamera yang mana dia? Kamera sini. Sambil berdiri? Enggak. Sambil duduk aja. Oke. Jadi podcast ini akan ditutup dengan punch dari Adit sebagai atlet Taekwondo Stikes Binau Sadap.